Hari pemakaman papa terasa sunyi banget. Langit mendung, angin dingin. Orang-orang datang pakai baju hitam, wajah pura-pura sedih. Direksi, komisaris, keluarga jauh yang baru muncul kalau ada warisan. Aku berdiri di sudut, bukan di barisan depan. Tanganku malah pegang tablet, buka laporan keuangan. Aneh ya, orang lain nangis. Aku cek angka. Tapi begitulah didikan papa. Kalau semua panik, kamu jangan. Kamu harus paling tenang, katanya dulu. Namaku Nayara, 32 tahun. Anak bontot, paling kecil, paling sering dianggap cuman si pendiam. 2 kakakku sudah menikah. Suami mereka, Surya dan Dimas, selalu kelihatan paling sibuk urus perusahaan. Bicara keras, sok tegas, sok pemimpin. Sementara aku, cuma dianggap jago administrasi. Padahal semua strategi investasi, efisiensi, sampai perusahaan selamat dari kerugian besar tahun lalu, itu hasil kerjaku. Mereka cuma nggak pernah tahu. Atau mungkin nggak pernah mau tahu. Nah kamu istirahat aja. Suara Surya muncul di sampingku. Dia senyum ramah banget. Terlalu ramah. Biar urusan kantor kami yang pegang dulu. Aku balas senyum. Nggak apa-apa mas, aku cuma cek laporan. Dimas ikut nimbrung. Kamu ini kebanyakan mikir. Cewek nggak usah pusing-pusing amat. Nanti ikut arahan kita aja. Kalimatnya halus, tapi nadanya meremehkan. Seperti aku nggak penting. Seperti aku cuma pelengkap keluarga. Aku cuma angguk kecil. Padahal dalam hati aku ketawa. Karena tanpa mereka sadar, mayoritas saham operasional atas namaku dipindahkan papa diam-diam 2 tahun lalu. Secara hukum, justru aku yang paling berkuasa. Dan mereka nggak pernah baca detail akta. Terlalu percaya diri. Malamnya kami rapat keluarga di ruang makan. Surya langsung buka suara. Untuk sementara, aku yang pimpin operasional, biar stabil. Dimas setuju cepat. Nayara fokus admin aja. Kamu lebih cocok. Cocok? Seolah aku sekretaris. Bukan pewaris. Aku sengaja menunduk pura-pura ragu. Kalau itu keputusan kalian, ya sudah. Mereka langsung lega. Terlalu lega. Tatapan mereka sempat saling bertemu. Singkat. Aneh. Seperti ada sesuatu yang sudah direncanakan. Bukan cuma pembagian tugas. Lebih dari itu. Tengah malam aku masuk ruang kerja papa. Laptop lamanya masih di meja. Aku coba password favoritnya. Berhasil. 1 folder muncul. Namanya bikin jantungku berhenti. Untuk Nayara. Kubuka. Isinya cuma 1 kalimat. Jangan percaya siapapun. Bahkan keluarga sendiri. Tanganku dingin. Rumah besar ini tiba-tiba terasa asing. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin ada orang yang nggak cuma mau mengambil perusahaan papa. Tapi ingin menyingkirkanku juga. Sejak papa meninggal, rumah terasa beda. Bukan cuma sepi, tapi dingin. Orang-orang di dalamnya masih sama, tapi rasanya seperti aku tinggal bareng orang asing. Pagi itu aku turun ke dapur. Meja makan sudah penuh. Surya, Dimas, 2 kakakku, semuanya duduk santai. Ketawa-ketawa kecil. Begitu aku datang, obrolan langsung berhenti. Hening. Cuma bunyi sendok kena piring. Aneh banget. Pagi, kataku pelan. Pagi, jawab mereka hampir bersamaan. Terlalu kompak. Kayak latihan dulu. Aku duduk, Mbak Dapur nyodorin segelas jus jeruk. Ini khusus buat Mbak Nayara, kata Mas Surya biar sehat. Aku menoleh ke Surya. Dia senyum lebar. Iya, kamu kelihatan capek akhir-akhir ini. Perhatian banget. Terlalu perhatian. Padahal biasanya dia bahkan lupa aku ada. Thanks, kataku. Aku minum seteguk. Rasanya agak pahit. Bukan pahit jeruk. Pahit aneh. Mungkin cuma perasaanku. Siang harinya aku ke kantor pusat. Begitu masuk ruang meeting, semua staf langsung berdiri. Pagi, Bu Nayara. Aku senyum kecil. Mereka selalu sopan. Disinilah aku merasa dihargai. Bukan di rumah sendiri. Aku cek laporan. Aneh. Beberapa transaksi besar muncul tanpa persetujuanku. Pembelian alat, pemindahan dana, kontrak vendor baru. Nilainya miliaran. Tapi kolom approval atas nama Surya. Sejak kapan dia punya akses? Aku buka sistem otorisasi. Dadaku langsung sesak. Namanya ditambahkan sebagai co-director. Tanpa sepengetahuanku. Siapa yang ubah ini? Tanyaku ke IT. Perintah Pak Dimas, Bu. Katanya keputusan keluarga. Keputusan keluarga? Aku bahkan nggak pernah diajak bicara. Tanganku mengepal. Jadi ini rencananya. Pelan-pelan ambil kendali. Bikin aku terlihat nggak berguna. Sore hari aku pulang. Kepalaku mulai pusing. Berat banget. Pandangan agak kabur. Mungkin kecapekan. Atau, jus pagi tadi, aku berhenti di tangga karena tiba-tiba mual. Tembok terasa goyang. Aneh, kenapa begini? Belum pernah separah ini. Dari belakang, suara Surya muncul lagi. Nah, kamu pucat banget. Tangannya pegang bahuku. Hangat. Tapi entah kenapa bikin merinding. Mas, aku pusing?
Dia langsung sigap. Udah, istirahat aja. Jangan mikirin kantor. Biar aku sama Dimas yang urus semuanya. Kalimat yang sama. Berulang. Seolah mereka memang ingin aku berhenti mikir. Berhenti kerja. Atau berhenti sadar. Malamnya aku terbangun. Mulut kering. Tenggorokan pahit. Aku ke dapur ambil air. Lampu ruang makan masih nyala. Ada suara bisik-bisik. Aku berhenti di balik dinding. Suara Surya. Kalau dosisnya dinaikin dikit, efeknya lebih cepat. Jantungku langsung berdebar. Dimas menjawab pelan. Pelan-pelan aja. Jangan sampai curiga. Kita cuma butuh dia lemah dulu. Bukan mati. Sunyi. Lalu mereka tertawa kecil. Darahku serasa membeku. Dosis? Lemah? Mereka ngomongin siapa? Langkah kakiku mundur pelan. Otakku cuma punya satu jawaban. Dan jawabannya bikin tanganku gemetar. Mungkin selama ini yang mereka racuni itu aku. Semalaman aku nggak tidur. Kalimat Surya muter terus di kepala. Naikin dosisnya pelan-pelan. Itu bukan salah dengar. Itu jelas tentang seseorang. Dan orang itu cuma aku. Jam 2 pagi aku masih duduk di kasur. Lampu mati. Rumah besar ini terasa asing. Untuk pertama kalinya aku takut sama keluargaku sendiri. Kalau mereka benar ngeracuni aku, berarti semua perhatian manis itu cuma sandiwara. Pagi harinya aku turun sarapan seperti biasa. Aku sengaja bersikap normal. Senyum, santai, nggak curiga. Surya langsung nyamperin. Susu hangat nah, biar badan kamu fit. Dia nyodorin gelas. Tanganku hampir nerima. Tapi berhenti. Aneh. Dulu aku minum tanpa mikir. Sekarang gelas itu kelihatan kayak racun. Nanti aja mas, perutku mual, kataku pelan. Senyumnya kaku. Oh, yaudah. Cuma sepersekian detik tapi aku lihat jelas. Dia kecewa. Seolah rencananya gagal. Dimas cuma ngelirik lalu pura-pura main HP. Terlalu tenang. Malah bikin curiga. Aku bawa botol minum sisa kemarin ke lab kecil milik perusahaan farmasi cabang. Tes kandungannya ya pintaku. Analisnya heran, tapi nurut. Setengah jam terasa lama banget. Akhirnya dia keluar bawa hasil. Mbak, ada zat sedatif ringan. Obat penenang? Iya. Kalau diminum rutin bisa bikin lemes, pusing, susah fokus. Bahkan gangguan ingatan. Dadaku sesak. Semua gejala itu persis yang kurasain sebulan ini. Kalau dosis tinggi, bisa pingsan. Saraf juga kena. Tanganku gemetar. Berarti ini bukan perasaan, bukan kecapekan. Aku benar-benar diracuni. Di mobil aku cuma diam. Sakitnya bukan karena takut mati, tapi karena pelakunya keluarga sendiri. Orang yang makan satu meja sama aku tiap hari. Serakah segitunya. Malamnya aku cek CCTV rumah. Rekaman dapur jam 6 pagi. Surya masuk sendirian. Dia lihat kanan kiri. Lalu ngeluarin sesuatu dari saku. Serbuk kecil. Dituang ke gelas. Gelas yang 5 menit kemudian dia kasih ke aku. Aku berhentiin videonya. Zoom. Jelas banget. Bukti. Nggak bisa dibantah. Aku ketawa pelan. Bukan lucu. Tapi marah. Mas Surya. Mas Dimas. Kalian pikir aku lemah ya? Laptopku tutup. Kalau mereka mau main kotor, aku bakal main lebih kotor. Dan kali ini, aku yang nyiapin jebakan. Sejak lihat rekaman CCTV itu, aku berubah. Bukan takut, tapi dingin. Kalau mereka main racun diam-diam, berarti aku juga harus berhenti jadi Nayara yang polos. Mulai sekarang, aku cuma percaya diri sendiri. Pagi itu aku turun sarapan lagi. Meja makan seperti biasa. Roti, buah, susu. Surya langsung senyum. Tadi malam istirahat cukup? Lumayan, jawabku santai. Dimas ikut nimbrung. Kalau capek, jangan dipaksa kerja. Kesehatan dulu. Perhatian mereka terdengar manis. Dulu aku mungkin terharu. Sekarang rasanya mual. Aku sengaja duduk ambil jus yang mereka siapkan. Lalu pura-pura nerima telepon. Gelasku tinggal. Tak ku sentuh. Dari pantulan sendok, aku lihat mereka saling pandang. Gelisah. Bagus. Biar mereka mikir, kenapa dia nggak minum. Di kantor aku langsung panggil 2 orang kepercayaanku. Pak Rahmat, sopir lama papa. Dan Siska, sekretaris pribadiku. Mereka orang yang paling setia. Aku mau kalian bantu sesuatu. Rahasia, kataku pelan. Mereka langsung serius. Aku kasih lihat hasil lab dan potongan CCTV. Wajah Pak Rahmat langsung merah. Kurang ajar. Keluarga sendiri tega begitu. Tapi kita nggak boleh gegabah, kataku. Aku butuh bukti lebih kuat. Siska mengangguk. Mbak mau pasang kamera tambahan? Bukan cuma kamera. Aku mau semua makanan dan minuman di rumah dites tiap hari. Diam-diam. Kalau mereka mau ngeracuniku, aku akan kumpulin semuanya. Satu persatu. Sampai nggak bisa ngelak. Sore harinya aku sengaja pulang cepat. Biasanya mereka berharap aku lembur. Begitu aku masuk, Surya kelihatan kaget. Cepat banget pulangnya. Capek, kangen rumah, jawabku.
Aku sengaja masuk dapur. Buka kulkas. Ambil botol air minum baru. Kulihat tutupnya agak longgar. Padahal biasanya segel rapat. Aku tersenyum kecil. Ketahuan lagi. Diam-diam botol itu kumasukkan ke tas. Buat dites besok. Malamnya aku makan bareng mereka. Aku sengaja makan banyak. Ketawa. Cerita bisnis. Bersikap seolah semuanya normal. Mereka malah bingung sendiri. Mungkin mikir, kok dia nggak tumbang-tumbang? Aku bisa lihat Surya makin sering perhatiin aku. Seolah nunggu efeknya. Kasian. Dia nggak tahu. Semua racunnya udah nggak pernah masuk ke tubuhku. Sebelum tidur Siska kirim pesan. Hasil tes air botol, positif zat yang sama. Aku baca berkali-kali. Jadi benar. Mereka konsisten. Pelan-pelan mau bikin aku lemah, lalu mungkin dianggap sakit alami. Licik banget. Tapi sekarang posisinya beda. Dulu aku target. Sekarang aku pemburu. Aku buka catatan di ponsel. Ketik 1 kalimat. Bukti 1, susu. Bukti 2, air botol. Bukti 3, CCTV dapur. Masih kurang. Tapi sudah cukup bikin mereka masuk penjara. Aku menatap langit-langit kamar. Pelan berbisik, Mas Surya, Mas Jimas, sabar ya. Biarin kalian merasa menang dulu. Karena saat waktunya tiba, aku nggak cuma mau selamat. Aku mau hancurin semuanya. Pelan, sakit, tanpa ampun. Aku kira mereka cuma mau bikin aku lemah. Sakit-sakitan. Lalu perlahan mundur dari perusahaan. Ternyata, aku salah. Mereka lebih kejam dari itu. Pagi itu aku sengaja berangkat lebih siang. Katanya mau meeting investor. Padahal cuma pura-pura. Aku parkir mobil agak jauh dari rumah. Masuk lagi lewat pintu samping. Sepi. Surya dan Dimas ada di ruang kerja papa. Pintunya nggak tertutup rapat. Suara mereka kedengeran jelas. Aku udah tanya dokter kenalan, kata Dimas pelan. Kalau dia sering pingsan, kita bisa bilang gangguan saraf. Surya jawab, bagus, nanti kita urus surat medisnya. Biar dia dinyatakan nggak kompeten pegang perusahaan. Jantungku berhenti. Nggak kompeten? Kalau udah begitu, hak tanda tangan pindah ke wali. Lanjutnya, kita berdua. Tanganku dingin. Jadi ini tujuan akhirnya. Bukan cuma bikin aku sakit, tapi mengambil kendali legal. Mereka mau bikin aku terlihat gila, lemah, nggak waras, supaya sahamku bisa mereka pegang. Licik banget. Apa perlu dosisnya dinaikin dikit? Tanya Dimas. Pelan aja. Jangan sampai mati. Bahaya kalau otopsi. Mati. Mereka ngomong mati kayak ngomong cuaca. Santai. Tanpa beban. Aku hampir muntah. Ternyata nyawaku cuma angka di kepala mereka. Aku mundur pelan sebelum ketahuan. Masuk mobil. Tanganku gemetar pegang setir. Bukan takut, tapi marah. Selama ini aku masih mikir, ya mungkin mereka cuma serakah. Ternyata enggak. Mereka siap hancurin hidupku total. Siang itu aku ke notaris lama, Papa. Pak Hendra, orang yang bantu urus semua aset keluarga. Kalau seseorang dinyatakan nggak kompeten secara medis, hak sahamnya gimana? Tanyaku santai. Dia mikir sebentar. Biasanya pindah ke wali atau keluarga terdekat. Kalau ada bukti sabotage, itu pidana berat. Bisa penjara belasan tahun. Aku tersenyum tipis. Oke, berarti permainannya bukan cuma bertahan, tapi serang balik. Malamnya aku sengaja drama. Di meja makan aku pura-pura pegang kepala. Mas, aku pusing banget akhir-akhir ini. Surya langsung sigap. Tuh kan? Aku bilang kamu kecapekan. Nada suaranya terlalu semangat. Seolah senang. Dimas langsung bilang, besok kita ke dokter ya. Aku ada kenalan bagus. Dokter kenalan mereka. Tentu aja, biar gampang manipulasi. Aku pura-pura lemah. Yap, terserah kalian. Dalam hati aku ketawa. Silakan, ajak aku ke dokter. Karena besok, aku juga bakal bawa dokterku sendiri. Dan semua rekaman, hasil lab plus CCTV, udah siap di flash disk. Kalau mereka mau main sidang kesehatan, aku bakal ubah jadi sidang pidana. Malam itu sebelum tidur aku bercermin. Wajahku masih sama, tapi mataku beda. Nggak ada Nayara yang polos lagi. Yang ada cuma satu pikiran. Kalau mereka mau hancurin aku pastikan mereka kehilangan segalanya dulu. Perusahaan, uang, harga diri. Semua. Pagi itu Surya sendiri yang ngantar aku ke rumah sakit. Katanya biar lebih cepat. Katanya biar nggak capek nyetir. Manis banget. Kalau orang luar lihat, pasti mikir dia kakak ipar paling perhatian. Padahal aku tahu, dia cuma pengen lihat aku resmi dinyatakan rusak. Di mobil dia terus ngomong, kamu jangan keras kepala, Nah. Istirahat dulu aja dari kantor. Ya mas, jawabku pelan. Nada lemah. Aktor terbaik memang harus kelihatan meyakinkan. Dimas sudah nunggu di parkiran rumah sakit. Dua-duanya kompak, seolah tim medis pribadi. Lucu. Dokternya pria parubaya. Begitu lihat Dimas langsung senyum akrab. Oh, Pantes. Udah kenal?
Keluhannya apa? Tanya dokter. Aku belum sempat jawab Surya duluan. Sering pusing, linglung, suka lupa dok, kadang gemetar. Lengkap banget laporannya. Seperti udah dihafal, aku pura-pura nunduk. Belakangan emang sering capek. Dokter langsung nulis sesuatu. Nggak banyak tanya, nggak cek detail, cuma angguk-angguk. Mencurigakan. Sepertinya kelelahan saraf. Bisa gangguan kognitif ringan, katanya. Gangguan kognitif. Cepet banget vonisnya. Baru 5 menit ketemu. Aku hampir ketawa. Ini bukan pemeriksaan. Ini sandiwara. Kalau perlu istirahat total ya, lanjut dokter. Mungkin sementara jangan pegang keputusan penting dulu. Nah, ini yang mereka mau. Surat sakti. Biar aku dianggap nggak layak tanda tangan. Surya dan Dimas saling pandang. Senyum tipis. Mereka pikir aku nggak lihat. Tapi sebelum dokter nulis surat, aku angkat kepala. Dok, boleh saya minta second opinion? Semua langsung diam. Surya kaget. Buat apa? Ayah dulu selalu ajarin. Jangan ambil keputusan medis cuma dari satu dokter. Aku keluarkan ponsel. Telepon. Pak, bisa masuk sekarang. Pintu kebuka. Masuk 2 orang. Dokter spesialis saraf langganan keluarga. Dan Pak Rahmat. Bawa map tebal. Wajah dokter kenalan Dimas langsung pucat. Ini hasil lab minuman saya sebulan terakhir, kataku tenang. Ada kandungan sedatif berulang. Map dibuka. Kertas berderet. Ini rekaman CCTV dapur. Ada yang menuang bubuk ke gelas saya. Aku letakkan flash disk di meja. Sunyi. Degup jantungku malah stabil. Aneh. Semakin dekat perang, aku makin tenang. Dokter spesialisku baca cepat. Lalu menatapku serius. Ini bukan gangguan saraf. Ini indikasi peracunan ringan jangka panjang. Kata itu keluar jelas. Peracunan. Ruangan mendadak dingin. Aku menoleh pelan ke Surya dan Dimas. Wajah mereka kaku. Senyumnya hilang. Untuk pertama kalinya, mereka kelihatan takut. Dan aku sadar satu hal. Permainan ini udah bukan soal sehat atau sakit. Ini udah masuk wilayah kriminal. Dan sekarang, giliran mereka yang mulai panik. Kata peracunan masih menggantung di udara. Nggak ada yang berani ngomong. Dokter kenalan Dimas pura-pura batuk, gelisah. Surya berdiri kaku di sampingku. Biasanya dia paling banyak omong. Sekarang, diam. Ketakutan. Aku pelan menyandarkan punggung ke kursi. Untuk pertama kalinya, aku menikmati momen ini. Nikmat lihat mereka panik. Dokter spesialis menatap serius. Kalau ini dilaporkan bisa masuk pidana. Pasien diracuni bertahap. Bisa fatal. Kalimat itu seperti palu. Dimas langsung nyela cepat. Dok, jangan salah paham dulu. Mungkin cuma kontaminasi makanan. Kontaminasi? Lucu. Sebulan penuh? Tanyaku tenang. Dia terdiam. Aku keluarkan ponsel, putar rekaman CCTV. Surya terlihat jelas menuang bubuk ke gelas. Close up. Nggak bisa nengelak. Ruangan makin hening. Dokter kenalan mereka langsung berdiri. Saya, ada pasien lain. Kabur. Jelas dia nggak mau ikut terseret. Pintar juga. Sekarang tinggal kami bertiga. Aku, Surya, Dimas, dan 2 orang kepercayaanku. Posisinya kebalik. Biasanya aku sendirian. Sekarang mereka yang terpojok. Nah, kamu salah paham. Surya akhirnya ngomong. Suaranya pelan. Hampir memohon. Aku cuma kasih vitamin. Vitamin bentuknya bubuk putih tanpa label. Balasku. Dia nggak jawab. Aku berdiri. Langkah pelan. Berhenti tepat di depan mereka. Mas, kalian pikir aku bodoh ya? Mereka diam. Sebulan aku minum racun dari tangan kalian sendiri. Tiap hari aku anggap kalian keluarga. Dadaku panas. Tapi suaraku tetap dingin. Aku nggak laporin polisi hari ini. Keduanya langsung angkat kepala. Harapan. Bodoh. Bukan karena aku takut. Tapi karena aku mau bukti lebih lengkap. Senyumku tipis. Aku mau kalian hancur total. Bukan setengah-setengah. Wajah Dimas langsung pucat. Surya mulai emosi. Kamu ngegancam kami? Aku tertawa kecil. Ngegancam? Aku dekati telinganya. Kalian yang mulai perang duluan, Mas. Aku jalan keluar ruangan. Pak Rahmat nutup pintu. Dari balik kaca aku lihat mereka debat sendiri. Panik. Saling nyalahin. Reta. Bagus. Kalau mereka mulai pecah, aku tinggal nonton. Di parkiran angin siang terasa ringan. Untuk pertama kalinya sebulan ini, aku nggak pusing, nggak lemes. Karena racunnya berhenti. Dan karena sekarang aku tahu satu hal pasti. Mereka bukan cuma serakah. Mereka ceroboh. Dan orang ceroboh paling gampang dijatuhin. Aku buka ponsel. Kirim pesan ke Siska. Mulai fase 2. Audit semua keuangan mereka. Cari utang, judi atau apapun. Kalau mau menjatuhkan musuh, serang dari semua sisi. Bukan cuma satu. Aku tersenyum. Pelan. Dingin.
Permainan barusan cuman pembuka. Sekarang, giliranku berburu. Sejak kejadian di rumah sakit, suasana rumah berubah total. Nggak ada lagi senyum palsu. Nggak ada lagi basa-basi. Surya dan Dimas lebih banyak ngurung diri di kamar kerja. Kalau ketemu aku di lorong, mereka cuma saling tatap sebentar, lalu pergi. Takut. Dan aku suka lihatnya. Rasanya seperti singa yang lagi nonton mangsanya gemetar. Tapi aku belum puas. Racun itu baru satu senjata. Kalau mau menghancurkan mereka, aku butuh lebih. Aku butuh dosa lain. Sore itu Siska datang ke ruanganku bawa laptop. Mbak, saya nemu sesuatu. Nada suaranya serius. Dia putar layar ke arahku. 3 bulan terakhir, Pak Surya sering transfer dana ke rekening pribadi. Nominalnya dipecah kecil-kecil. Berapa totalnya? Hampir 8 miliar. Aku diam. 8 miliar. Itu bukan uang jajan. Itu pencurian. Pak Dimas juga sama, lanjutnya. Ada pembayaran ke firma hukum fiktif. Setelah dicek, perusahaannya nggak ada. Cuci uang. Pantes. Dua-duanya ternyata udah lama main belakang. Bukan cuma mau singkirin aku. Mereka udah nyolong pelan-pelan dari papa. Darahku mendidih. Perusahaan ini dibangun papa dari nol. Dan mereka pakai kayak ATM pribadi. Masih ada lagi, kata Siska. Dia buka foto. Surya di kasino luar kota. Duduk depan meja judi. Tumpukan chip merah. Wajahnya tegang. Aku nyengir. Oh, jadi ini alasan dia butuh uang cepat. Utang judi. Pantes nekat. Orang terdesak emang gampang jadi jahat. Malamnya aku sengaja turun ke ruang TV. Mereka lagi di sana. Aku duduk santai. Nyalain berita. Seolah nggak tahu apa-apa. Mas, perusahaan lagi audit internal ya? Kataku ringan. Dimas langsung menoleh. Audit? Iya, biar rapi. Soalnya aku lihat pengeluaran aneh akhir-akhir ini. Sunyi. Aku lihat tangan Surya mengepal. Kana. Bagus sih, lanjutku santai. Kalau ada yang nyolong, langsung ketahuan. Aku sengaja senyum. Tipis. Menusuk. Malamnya Siska kirim file lengkap. Transfer ilegal. Bukti kasino. Perusahaan palsu. Aku simpan semuanya di cloud. Kalau sampai terjadi apa-apa sama aku, file itu otomatis terkirim ke polisi dan notaris. Game over. Sekarang mereka bukan cuma pelaku peracunan, tapi juga koruptor, penipu, penjudi. Lengkap. Aku berdiri di balkon kamar. Lihat lampu kota. Dulu aku masih mikir mereka keluarga. Sekarang, cuma 2 penjahat yang kebetulan tinggal serumah. Dan aku udah nggak sabar lihat hari mereka jatuh. Karena kali ini, bukan cuma penjara yang nunggu, tapi kebangkrutan. Aku mau mereka kehilangan segalanya. Pelan. Sakit. Persis seperti yang mereka rencanakan ke aku. Besok aku bakal adain rapat direksi dadakan. Dan mereka nggak tahu semua bukti itu bakal kutaruh di meja. Di depan semua orang. Biar topengnya copot barengan. Pagi itu kantor terasa beda. Biasanya aku datang santai. Hari ini aku pakai blazer hitam paling formal. Rambut diikat rapi. Makeup tipis. Tapi tatapanku dingin. Hari ini bukan hari kerja biasa. Hari ini, hari eksekusi. Jam 9 tepat, ruang rapat utama penuh. Direksi, manajer senior, tim legal, semua hadir. Mereka bingung karena rapat mendadak, tanpa agenda jelas. Surya dan Dimas duduk di seberangku. Kelihatan tegang, tapi masih sok santai. Surya bahkan sempat senyum, seolah yakin semuanya masih aman. Kasian, dia nggak tahu dia lagi duduk di kursi terdakwa. Aku berdiri. Nggak lama kok. Cuma mau bahas audit internal. Layar proyektor nyala. Slide pertama ini laporan keuangan. Beberapa orang mulai fokus. Slide kedua, grafik pengeluaran. Dalam 3 bulan terakhir ada dana keluar hampir 20 miliar tanpa persetujuan saya. Ruangan mulai berbisik. Aku lihat Dimas menelan ludah. Slide ketiga, daftar transfer. Rekening pribadi. Surya Pratama. Semua mata langsung ke dia. Wajahnya pucat. Itu reimburse, gagapnya. Aku potong. 8 miliar. Reimburse apa? Nggak ada jawaban. Slide berikutnya. Foto kasino. Surya duduk jelas di sana. Tanggal dan waktu tercetak. Direksi langsung ribut. Apa ini bener Pak Surya? Dia cuma diam. Tangannya gemetar. Topengnya copot. Belum selesai. Sekarang giliran Dimas. Slide berikut. Perusahaan hukum fiktif. Transfer miliaran. Alamat palsu. Perusahaan ini nggak terdaftar secara hukum, kataku. Uangnya kemana, Mas? Dia kaku. Strategy legal. Strategi atau cuci uang? Sunyi. Nggak ada yang bela, karena semua bukti terlalu jelas. Aku tarik napas. Bagian terakhir. Selain penggelapan dana, aku berhenti sebentar. Semua menatapku. Saya juga korban percobaan peracunan di rumah pribadi. Ruangan langsung meledak. Apa? Serius?
Aku putar potongan CCTV. Surya menuang bubuk ke gelas. Jelas, Ijda. Nggak bisa bohong. Direktur tua berdiri marah. Ini kriminal. Polisi harus dilaporin. Surya langsung berdiri. Nayara, kita bisa ngomong baik-baik. Aku tetap dia tajam. Untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. Udah telat, Mas. Tim legal langsung ambil alih. Akses rekening mereka dibekukan. Kartu perusahaan ditarik. Security dipanggil. 2 pria berseragam masuk. Surya dan Dimas terlihat kecil. Nggak segagah biasanya. Cuma 2 pria panik. Saat mereka digiring keluar, Surya menoleh. Nas, tolong. Aku cuma jawab pelan. Waktu aku diracun, kalian juga nggak nolong. Dia terdiam. Pintu tertutup. Klik. Aku duduk lagi. Semua orang masih shock. Tapi dadaku ringan. Akhirnya, Papa pasti marah lihat ini. Tapi setidaknya, perusahaannya aman. Dan pengkhianatnya tumbang. Tapi aku tahu, ini belum akhir. Karena biasanya, orang terdesak bakal lakukan sesuatu yang lebih nekat. Dan firasatku bilang, mereka belum menyerah. Kupikir semuanya selesai. Surya dan Dimas sudah dikeluarkan dari kantor. Akses rekening dibekukan. Direksi sepakat melapor ke polisi. Secara logika, mereka kalah telak. Tapi aku lupa satu hal. Orang yang jatuh dari puncak biasanya nggak terima. Dan orang nekat itu berbahaya. 2 hari setelah rapat, rumah terasa sepi. Terlalu sepi. Biasanya ada suara mereka ribut atau telepon sana-sini. Sekarang cuma suara AC. Aku pikir itu kedamaian. Ternyata, itu cuma jeda sebelum badai. Sore itu Pak Rahmat masuk ruang kerjaku. Wajahnya tegang. Mbak Nayara, ada yang aneh. Kenapa, Pak? Gudang arsip kebakaran kecil tadi siang. Untung cepat dipadamkan. Aku langsung berdiri. Kebakaran? Iya. Titiknya pas di lemari dokumen keuangan lama. Jantungku berdegup. Kebetulan? Nggak mungkin. Itu lemari berisi laporan transaksi 5 tahun terakhir. Termasuk jejak lama Surya dan Dimas. Kalau dokumen itu hilang, bukti mereka bisa melemah. Licik. Aku langsung cek CCTV gudang. Rekaman jam 2 siang. Seorang pria pakai hoodie masuk lewat pintu belakang. Topi nutup wajah. Tapi posturnya, cara jalannya, aku kenal. Dimas. Dia pernah kerja di gudang waktu awal gabung perusahaan. Dia hafal semua akses. Kurang ajar, kumamku. Jadi ini serangan balik mereka. Kalau nggak bisa menang hukum, mereka hapus bukti. Belum selesai. Malamnya aku dapat telepon anonim. Suara serak. Kabut laporanmu? Atau kamu nyesel? Klik. Ditutup. Ancaman. Aku malah ketawa kecil. Kalau udah pakai cara begini, artinya mereka benar-benar terpojok. Tapi aku nggak boleh ceroboh. Aku bukan sendirian sekarang. Aku pewaris perusahaan. Banyak karyawan bergantung padaku. Kalau aku kenapa-kenapa, semua ikut kena. Aku panggil Pak Rahmat dan tim legal. Kita percepat laporan polisi. Semua bukti digital backup hari ini juga. Siap, Mbak. Dan tambah security rumah. Aku nggak mau ada kebakaran lagi. Malam itu aku berdiri di ruang makan. Gelas air di tanganku bergetar sedikit. Bukan takut, tapi sadar. Ini udah bukan perang diam-diam. Ini perang terbuka. Mereka mulai nekat. Artinya, mereka mungkin bakal nyerang langsung ke aku. Tubuhku. Bukan cuma perusahaan. Aku tatap pantulan diriku di kaca. Capek. Tapi mataku tajam. Kalau mereka pikir aku bakal mundur, mereka salah orang. Aku bukan anak bontot manja lagi. Aku Nayara. Dan ini perusahaan Papa. Nggak akan kubiarin 2 tikus kotor ambil semuanya. Kalau mereka mau perang kotor, aku siap main lebih kotor. Tiba-tiba ponselku bunyi. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Foto mobilku diambil dari jauh. Dengan 1 kalimat, hati-hati kalau nyetir sendirian. Darahku langsung dingin. Oke. Sekarang mereka benar-benar gila. Dan besok, aku harus bergerak lebih dulu. Sebelum mereka sempat menyentuhku, pesan itu masih tersimpan di ponselku. Foto mobilku diambil dari jauh. Seolah ada yang mengawasi setiap langkahku. Kalimatnya pendek, tapi cukup bikin bulu kuduk berdiri. Hati-hati kalau nyetir sendirian. Ancaman terang-terangan. Bukan lagi sindiran. Bukan lagi permainan licik. Ini teror. Pagi harinya aku tetap berangkat kerja. Aku nggak mau kelihatan takut. Kalau aku mulai sembunyi, berarti mereka menang. Pak Rahmat nawarin supir tambahan. Aku nolak. Aku masih bisa jaga diri, Pak. Tapi sebelum masuk mobil, entah kenapa firasatku nggak enak. Aku berhenti. Tatapan. Cup mesin. Lalu jongkok sedikit. Iseng aja. Tapi justru itu yang nyelamatin nyawaku. Ada cairan netes pelan dari bawah. Pening. Bau tajam. Minyak rem. Jantungku langsung turun. Tanganku dingin. Aku buka kap mesin. Tangki minyak rem hampir kosong.
Selangnya tergores. Sengaja, bukan bocor alami. Kalau aku tetap nyetir tadi, rem bisa blong di jalan tol. Dan orang bakal bilang, kecelakaan. Nasib buruk. Sempurna. Nggak ada yang curiga. Aku bisa mati tanpa mereka perlu nyentuhku langsung. Rapi banget rencananya. Pak Rahmat. Panggilku keras. Beliau lari. Begitu lihat wajahnya pucat. Ini sabotase, Mbak. Aku cuma angguk pelan. Napas berat. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar marah. Bukan takut. Marah. Karena mereka bukan cuma mau lumpuhin aku lagi. Sekarang mereka mau bunuh aku. Kami cek CCTV garasi. Jam 3 pagi, ada mobil hitam masuk sebentar. Platnya ditutup lakban. 2 orang turun. Salah satunya pakai topi. Tapi cara jalannya, aku hafal. Surya. Bahkan dari siluet pun aku kenal. Tangannya selalu sedikit miring waktu jalan. Kebiasaan lama. Bukti jelas. Nggak bisa nengelak. Aku duduk di ruang tamu. Kepala menunduk. Tanganku gemetar. Bukan karena lemah. Tapi karena sadar satu hal. Kalau tadi aku telat 5 menit, anak bontot papa mungkin cuma tinggal foto di ruang keluarga. Mereka udah melewati batas. Ini bukan lagi perebutan harta. Ini percobaan pembunuhan. Aku angkat telepon. Langsung ke pengacara. Pak, percepat laporan. Tambahin pasal percobaan pembunuhan. Bukti ada? Ada. CCTV dan mobil. Baik, kita proses hari ini. Klik. Nggak ada ampun. Malamnya aku duduk sendirian di kamar. Lampu redup. Rumah terasa terlalu besar. Terlalu sunyi. Tiba-tiba aku sadar, kalau aku terus bertahan begini, mereka bakal terus nyerang. Aku cuma nunggu ditembak. Nunggu diracun lagi. Nunggu diremblong lagi. Enggak, aku capek jadi target. Mungkin sudah waktunya aku berhenti bertahan. Dan mulai menyerang duluan. Karena kalau aku telat 1 langkah lagi, yang masuk liang kubur bisa jadi aku. Dan aku belum mau mati. Belum sebelum mereka hancur total. Besok aku akan lakukan sesuatu. Sesuatu yang bikin mereka nggak punya ruang gerak lagi. Sekali pukul, langsung habis. Aku nggak bisa terus jadi mangsa. Kalau terus bertahan, aku cuma nunggu giliran mati. Diracun gagal. Mobil disabotas gagal. Artinya mereka bakal coba lagi. Dan lagi. Sampai berhasil. Surya dan Dimas udah kehilangan uang, jabatan, harga diri. Orang yang kehilangan segalanya itu paling berbahaya. Karena mereka nggak takut apa-apa lagi. Termasuk penjara. Termasuk darah. Termasuk membunuhku. Kalau gitu, aku harus bikin mereka yang masuk perangkap. Bukan aku. Pagi itu aku kumpulin Pak Rahmat, Siska, dan tim legal. Kita berhenti reaktif, kataku. Maksud Mbak? Tanya Siska. Kita pancing mereka. Semua saling lihat. Aku lanjut pelan. Kalau mereka nekat nyerang, kita kasih ruang. Tapi kali ini, kita siapin kamera dan polisi. Sunyi. Pak Rahmat akhirnya senyum tipis. Jebakan ya? Aku angguk. Persis. Kami sebarkan kabar palsu. Lewat orang dalam. Katanya aku bakal mindahin seluruh aset saham papa ke rekening pribadi. Hari Jumat malam. Sendirian, tanpa security. Informasi itu sengaja bocor. Aku tahu pasti, mereka bakal tergoda. Kalau aku mati sebelum tanda tangan, semua warisan otomatis masuk ahli waris berikutnya. Dan itu mereka. Umpannya terlalu manis. Mereka pasti gigit. Jumat malam. Rumah sengaja ku bikin sepi. Security disuruh jaga di luar pagar. Lampu beberapa dimatikan. Seolah aku benar-benar sendirian. Padahal, tim polisi dan 2 detektif sudah standby di rumah tetangga. CCTV tambahan kupasang di tiap sudut. Mix tersembunyi aktif. Jantungku deg-degan. Tapi pikiranku dingin. Aneh ya. Ternyata saat siap perang, rasa takut berubah jadi fokus. Jam 10 malam. Aku duduk di ruang kerja. Laptop menyala. Pura-pura cek dokumen. Tanganku berkeringat. Tiba-tiba, suara pagar belakang. Klik. Pelan. Hampir nggak kedengaran. Tapi aku tahu. Mereka datang. Napasku tahan. Langkah kaki. 2 orang. Pelan. Hati-hati. Seperti pencuri. Ada Pabador. Bayangan lewat kaca. Topi. Jaket gelap. Postur tinggi. Aku kenal. Surya. Di belakangnya Dimas. Tepat seperti dugaanku. Tanganku otomatis menekan tombol kecil di bawah meja. Sinyal ke polisi. Target masuk. Sekarang tinggal tunggu mereka mendekat. Dan biarin mereka ngelakuin kesalahan terakhir. Kesalahan yang bakal ngubur mereka selamanya. Langkah kaki makin dekat. Pintu ruang kerjaku mulai bergerak. Pelan. Berderit. Aku pura-pura kaget. Siapa? Suara Surya rendah. Nayara, kita cuma mau ngobrol. Ngobrol? Jam segini? Pakai nyelinap? Lucu. Jantungku berdetak keras.
Tapi bibirku malah tersenyum tipis. Ayo, masuk. Sedikit lagi, sekali lagi aja kalian nekat. Dan permainan ini selesai. Pintu ruang kerjaku berderit pelan. 2 bayangan masuk, Surya duluan. Dimas di belakang. Topi, jaket gelap, sarung tangan. Bukan tamu. Mereka datang seperti pencuri. Ada Pabador. Jantungku berdetak cepat, tapi tombol sinyal di bawah meja sudah kutekan. Polisi pasti menuju sini. Aku cuma perlu waktu. Mas, ngapain masuk malam-malam? Tanyaku pura-pura kaget. Surya tersenyum tipis. Kita cuma mau beresin semuanya, Nak. Dimas mengunci pintu. Klik. Sunyi. Aku mundur selangkah. Beresin apa? Masalah kita, jawabnya dingin. Tangannya masuk saku. Keluar botol kecil berisi cairan bening. Perutku mual. Racun lagi. Kamu minum ini. Kita bilang kamu depresi. Katanya santai. Seolah nyuruh minum vitamin. Jadi kalian emang mau bunuh aku? Suaraku bergetar. Kalau kamu nggak ada, perusahaan selesai. Semua jadi milik kita, potong Dimas. Akhirnya jujur juga. Bukan salah paham. Bukan emosi. Tapi rencana. Surya mendekat mencengkeram lenganku. Kamu terlalu pintar, Nayara. Terlalu bahaya buat kita. Aku menatapnya lurus. Dulu aku panggil dia keluarga. Sekarang cuman monster. Lepasin aku, bisiku. Jangan maksa. Brak! Pintu didobrak. Polisi, diam di tempat! Senter menyala terang. Langkah kaki berlari. Surya kaget. Botol jatuh pecah. Dimas coba kabur, tapi langsung dibanting ke lantai. Dalam hitungan detik, keduanya diborgol. Cepat, bersih. Selesai. Apa-apaan ini? Nayara, kamu jebak kami. Teriak Surya. Aku berdiri merapikan bajuku. Iya, jawabku tenang. Aku capek diburu. Polisi mengangkat pecahan botol. Barang bukti percobaan pembunuhan lengkap. Wajah Surya pucat. Topengnya runtuh. Bukan bos galak lagi. Cuma pria ketakutan. Saat mereka digiring keluar, dia menoleh. Nayara, tolong. Aku memalingkan muka. Waktu aku diracun, mereka juga nggak nolong. Pintu depan tertutup. Sunyi. Aku akhirnya terduduk. Tanganku gemetar. Bukan takut, tapi lega. Akhirnya, mereka tertangkap basah. Nggak ada lagi sandiwara. Nggak ada lagi ancaman. Semua bukti lengkap. Kupikir ini akhir. Tapi sebelum pergi, detektif sempat berbisik, Bu, dari rekaman sepertinya ada orang ketiga yang bantu mereka. Orang ketiga? Dadaku kembali sesak. Jangan bilang masih ada dalang lain. Kupikir semuanya selesai. Surya dan Dimas sudah diborgol. Barang bukti lengkap. Racun, rekaman, penyusupan rumah. Secara hukum, mereka tamat. Tapi kalimat detektif itu terus terngiang. Ada orang ketiga. Sejak semalam aku nggak bisa tidur. Kalau benar ada dalang lain, berarti semua ini belum benar-benar aman. Bisa jadi aku masih target berikutnya. Pagi-pagi aku ke kantor polisi. Ruangan dingin, bau kopi basi. Detektif Bram menyodorkan tablet. Kami cek ponsel mereka. Di layar muncul riwayat chat terenkripsi. Banyak pesan sudah dihapus, tapi tim forensik berhasil pulihkan sebagian. Aku membaca cepat, instruksi, jadwal, bahkan detail rumahku. Seperti ada yang mengatur. Bukan ide dadakan, ini rencana matang. Satu nama bikin tanganku berhenti. Kontak disimpan tanpa nama. Hanya huruf R, tapi kalimatnya jelas. Jangan sakiti dia dulu. Cukup lumpuh dan amnesia. Warisan harus tetap utuh. Lumpuh, amnesia. Dadaku langsung dingin. Itu persis kejadian keracunan pertamaku. Berarti bukan cuma Surya. Sejak awal memang ada otak di belakang mereka. Ada petunjuk siapa R ini, tanyaku. Detektif mengangguk. Kami lacak transfer uang. Ada beberapa dana masuk ke rekening Surya dari perusahaan konsultan lama. Perusahaan apa? Dia menyebut nama. Aku langsung kaku. Itu perusahaan milik keluarga jauh, Papa. Dulu sering bantu urusan internal. Dan yang mengelolanya sekarang cuma satu orang. Hondra, sepupuku sendiri. Orang yang selama ini terlihat netral. Pinjam, jarang muncul. Tapi tahu semua seluk-beluk bisnis keluarga. Kenapa dia? Aku mencoba ingat. Dulu Papa pernah bilang, Rendra pintar tapi terlalu ambisius. Waktu pembagian saham, dia nggak dapat banyak. Karena bukan anak kandung. Jangan bilang, semua ini karena iri juga. Warisan lagi, uang lagi. Kenapa semua orang segila itu soal harta? Detektif menatapku serius. Kami curiga dia penyandang dana. Otaknya, Surya cuma eksekutor. Jadi selama ini, aku sibuk lawan 2 serigala, padahal ada 1 harimau di belakang. Dan dia masih bebas. Masih bisa bergerak, masih bisa nyerang kapan aja. Keluar dari kantor polisi, angin terasa dingin. Aku berdiri lama di parkiran. Pikiranku muter cepat.
Kalau Rendra tahu Surya ditangkap, dia pasti panik. Dan orang panik bisa ngelakuin hal nekat. Lebih nekat dari racun. Lebih nekat dari sabotas mobil. Mungkin langsung menghilangkanku. Sekali jadi. Tanpa gagal. Aku menatap layar ponsel. Nama Rendra ada di daftar kontak. Jarinya gemetar. Haruskah aku pura-pura nggak tahu? Atau datangi dia duluan? Satu hal pasti. Permainan ini belum selesai. Dalang aslinya baru saja muncul ke permukaan. Dan kali ini, aku yang akan memburunya. Aku langsung menuju kantor lama Rendra. Gedung kecil, sepi. Terlalu sepi untuk jam kerja. Lift terasa lama banget. Pikiranku penuh. Kalau benar dia dalangnya, kenapa? Uang? Dendam? Atau sesuatu yang lebih kotor? Begitu pintu lantai 3 terbuka, aku dengar suara. Pelan, seperti orang berdebat. Aku berhenti di lorong. Pintu ruang kerja Rendra nggak tertutup rapat. Celah kecil. Dari situ aku dengar suara wanita. Suara yang terlalu familiar. Aku capek nunggu Ren. Harusnya dari dulu Nayara nggak ada. Dadaku langsung sesak. Itu suara Kak Alina, kakak sulungku. Aku mengintip. Darahku langsung dingin. Di dalam, Rendra berdiri dekat banget sama Alina. Bukan jarak rekan kerja. Tangan mereka saling genggam. Terlalu intim. Terlalu dekat. Bahkan, Rendra mencium keningnya pelan. Duniaku rasanya berhenti. Bukan cuma sekongkol. Mereka selingkuh. Di belakang keluarga. Di belakang papa. Di belakangku. Aku udah bantu kamu, bisik Alina. Surya Dimas semua nurut karena danaku. Aku tahu, jawab Rendra. Begitu Nayara lumpuh, saham pindah ke kamu. Kita kuasai semuanya. Lumpuh, bukan bunuh. Jadi dari awal, mereka cuma mau aku hidup setengah mati. Biar gampang dikendalikan. Lebih kejam dari kematian. Tanganku gemetar. Selama ini Kak Alina selalu terlihat peduli. Selalu manis. Selalu bilang aku adik kesayangannya. Ternyata, dia cuma nunggu aku jatuh. Biar dia naik. Dan semua ini demi laki-laki itu. Aku nggak mau bagi warisan lagi, kata Alina tajam. Papa selalu pilih Nayara. Sekarang giliranku. Oh, jadi ini akar semuanya. Iri. Sejak kecil, aku selalu dianggap anak pintar. Dan dia merasa kalah. Dan dendam itu dipelihara bertahun-tahun. Sampai segila ini. Tiba-tiba ponselku bergetar. Aku kaget. Suara dari dalam langsung berhenti. Kayak ada orang, bisik Rendra. Siap. Aku mundur cepat. Jantung mau copot. Kalau ketahuan sekarang, mereka bisa nekat. Aku belum siap. Belum ada bukti. Masuk lift kakiku lemas. Air mata akhirnya jatuh. Bukan karena takut, tapi karena sakit. Musuh terbesarku, ternyata kakakku sendiri. Darah dagingku, keluarga yang harusnya lindungin aku. Sekarang justru mau hancurin aku. Aku hapus air mata. Tatap pantulan wajahku di kaca lift. Cukup. Kalau mereka mau main kotor pakai keluarga, aku nggak akan lembut lagi. Sekarang bukan cuma perang bisnis. Ini perang darah. Dan kali ini, aku nggak akan kalah. Sepanjang perjalanan pulang, kepalaku kosong. Bukan karena bingung, tapi terlalu sakit. Rendra masih bisa kuterima sebagai musuh. Tapi Kak Alina yang nutupin aku waktu papa marah. Ternyata selama ini, dia yang paling ingin aku hancur. Rasanya bukan ditusuk dari depan, tapi dari belakang. Pelan, berulang. Begitu sampai rumah, aku langsung panggil Pak Rahmat. Pak, saya butuh semua data lama perusahaan konsultan milik Rendra. Beliau kaget. Yang keluarga itu? Iya, termasuk transfer ke rekening pribadi siapapun. Beliau menatapku lama, lalu mengangguk. Saya mengerti. Dia nggak tanya alasan. Mungkin dari wajahku dia tahu, ini serius. 2 jam kemudian, berkas digital masuk ke laptopku. Ratusan transaksi. Aku baca satu-satu, sampai akhirnya ketemu. Transfer routine. Dari perusahaan Rendra, ke rekening atas nama Alina Prameswari. Nominalnya besar. Miliaran. Setiap bulan. Keterangan konsultan strategi. Strategi apa? Jelas bohong. Itu uang tutup mulut. Atau ubah pengkhianatan. Tanganku dingin. Jadi Kak Alina bukan cuma selingkuh. Dia juga dibiayai. Mereka kerja sama penuh. Bahkan mungkin dia yang nyuruh Surya dan Dimas dari dalam keluarga. Makanya semua gerakanku selalu bocor. Semua jadwalku selalu mereka tahu. Karena informannya tinggal serumah denganku. Aku merasa bodoh. Terlalu percaya. Tapi kali ini aku nggak mau gegabah. Kalau langsung konfrontasi mereka bisa kabur. Aku butuh bukti lebih keras. Bukti yang bikin mereka nggak bisa ngelak. Sekali pukul. Langsung tamat.
Aku hubungi Detektif Bram. Kita jangan tangkap Rendra dulu. Kenapa? Saya mau mereka merasa aman, biar mereka bikin kesalahan sendiri. Sunyi sebentar. Kami bisa pasang penyadap dan pantau rekeningnya. Lakukan. Sekarang, giliranku pasang perangkap. Malamnya, aku turun ke dapur ambil air. Lampu redup. Tiba-tiba Alina muncul. Masih pakai piyama. Senyumnya lembut seperti biasa. Nih, kamu kelihatan capek. Jangan kerja terus. Kalimat perhatian. Dulu bikin hangat. Sekarang bikin mual. Aku balas senyum tipis. Iya, Kak. Cuma banyak urusan. Dia menepuk bahuku. Sentuhan kakak. Tapi rasanya dingin. Seperti ular melingkar. Lucu ya. Orang yang hampir bikin aku lumpuh. Masih bisa pura-pura sayang. Aktingnya hebat banget. Dia naik duluan. Aku berdiri sendirian di dapur. Gelas di tanganku bergetar. Oke, main sandiwara? Aku juga bisa. Mulai sekarang, aku akan pura-pura nggak tahu apa-apa. Biar mereka santai. Biar mereka ceroboh. Dan saat waktunya tiba, aku jatuhkan mereka sekaligus. Hondra dan Kak Alina, dua-duanya, tanpa sisa. Di lantai atas, terdengar ponsel Alina berdering. Suaranya pelan, tapi aku sempat dengar satu kata yang bikin napasku berhenti. Ren, dia masih teleponan malam-malam. Berarti mereka masih aktif. Bagus. Semakin banyak gerak, semakin banyak bukti. Dan semakin cepat, aku hancurkan mereka. Besok perang terakhir dimulai. Seminggu. Cuma butuh seminggu buat semua bukti terkumpul. Rekaman telepon Alina dan Rendra. Transfer miliaran. Pesan terenkripsi. Bahkan rencana mereka berikutnya. Mereka mau pindahkan aku ke luar kota. Katanya istirahat. Aslinya, rumah sakit privat. Dokter bayaran. Obat penenang permanen. Aku dibuat gila. Legal. Pelan. Tanpa darah. Lebih kejam dari racun. Detektif Bram menatapku serius. Kalau mau kita tangkap sekarang. Aku geleng. Belum. Apalagi yang ditunggu. Aku mau mereka hancur di depan semua orang. Bukan cuma penjara, tapi reputasi. Nama baik, harga diri. Semua. Sekali habis. Malam itu ada rapat direksi dan keluarga. Semua hadir. Alina duduk anggun seperti biasa. Rendra di sisi kanan meja. Wajah polos. Seolah orang paling setia. Aku hampir ketawa lihat akting mereka. Kalau bukan aku korbannya, mungkin aku tepuk tangan. Ada yang mau saya umumkan, kataku tenang. Semua menoleh. Audit internal selesai, dan ada pengkhianatan di perusahaan ini. Ruangan langsung sunyi. Alina pura-pura kaget. Pengkhianatan? Maksud kamu apa, Nay? Aku tekan remote. Layar menyala. Rekaman suara. Suara Alina jelas. Begitu Nayara lumpuh, saham pindah ke kita. Lalu suara Rendra. Surya dan Dimas tinggal eksekusi. Wajah mereka langsung pucat. Beberapa direksi berdiri. Ini fitnah. Bentak Rendra. Aku ganti slide. Bukti transfer. Nominal. Tanggal. Semua detail. Nama Alina besar di tengah layar. Nggak bisa bohong. Aku cuma bantu konsultan, gagap Alina. Dengan racun, tanyaku pelan. Dia diam. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan sedih. Takut. Topengnya runtuh. Akhirnya, pintu ruang rapat terbuka. Polisi masuk. Rendra Pratama, Alina Prameswari. Anda ditahan atas tuduhan konspirasi pembunuhan dan penggelapan dana. Suasana kacau. Alina menoleh padaku. Nih, kok kakakmu? Kalimat itu menusuk, tapi aku lebih ingat satu hal. Dia juga kakakku waktu dia meracun aku. Waktu dia mau bikin aku lumpuh. Justru itu yang paling sakit, Kak, bisikku. Borgol terpasang. Rendra berontak. Alina menangis. Tapi nggak ada yang kasihan. Saat mereka digiring keluar, aku berdiri tegak. Bukan adik kecil lagi. Bukan korban. Aku pemilik perusahaan ini. Dan malam ini, aku menang. Tapi entah kenapa, rasanya nggak bahagia. Cuma kosong. Karena musuh terbesarku, ternyata keluargaku sendiri. Dan harga kemenangan ini terlalu mahal. Besok semuanya berubah. Dan mungkin aku harus belajar hidup tanpa mereka. 3 bulan berlalu, gedung kantor tetap berdiri. Rapat tetap jalan. Laporan keuangan tetap masuk. Dunia ternyata nggak berhenti cuma karena hidupku hancur sebentar. Aneh ya, saat semuanya terasa kiamat bagiku, dunia tetap berputar seperti biasa. Kasus Surya, Dimas, Rendra, dan Alina resmi naik sidang. Bukti terlalu kuat, rekaman suara. Transfer dana, percobaan racun, penyusupan rumah. Nggak ada celah, vonisnya berat, tahun-tahun panjang di penjara. Tanpa negosiasi, tanpa banding berarti. Selesai, secara hukum, mereka kalah telak. Tapi yang nggak pernah tertulis di berita,
adalah rasanya. Rumahku sekarang sunyi. Terlalu sunyi. Nggak ada lagi suara Alina marah-marah soal hal kecil. Nggak ada lagi pesan hati-hati di jalan darinya. Dulu kupikir dia cerewet. Ternyata itu yang bikin rumah terasa hidup. Sekarang cuma ada aku. Dan gema langkah kakiku sendiri. Menang perang. Ternyata nggak selalu terasa seperti kemenangan. Kadang cuma terasa kehilangan. Suatu sore aku duduk di ruang kerja papa. Kursinya masih sama. Mejanya masih sama. Foto keluarga masih di tempatnya. Aku ambil satu foto lama. Aku, Alina, dan papa. Kami tertawa lepas. Belum ada iri. Belum ada warisan. Belum ada pengkhianatan. Aku senyum pahit. Kalau saja uang nggak pernah sebesar ini, mungkin kami masih keluarga utuh. Pak Rahmat masuk pelan. Perusahaan stabil, Mbak. Bahkan naik 12% kuartal ini. Aku angguk. Bagus, Pak. Beliau ragu sebentar. Bapak Anda pasti bangga. Kalimat itu bikin dadaku hangat. Akhirnya, semua ini memang bukan cuma soal harta, tapi tanggung jawab. Papa percaya padaku, dan aku berhasil menjaganya. Tanpa menyerah, tanpa lari. Malamnya aku berdiri di balkon rumah. Angin pelan menyentuh wajah. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku bisa bernapas lega. Nggak ada lagi yang mengawasi. Nggak ada lagi racun. Nggak ada lagi sabotase. Hidupku akhirnya tenang. Pelan, tapi pasti. Aku belajar satu hal. Pengkhianatan paling berbahaya bukan dari musuh, tapi dari orang yang kita percaya sepenuhnya. Dan kekuatan terbesar bukan uang atau jabatan, tapi keberanian buat berdiri saat semua orang mencoba menjatuhkan kita. Karena kalau aku menyerah waktu itu, mungkin namaku cuma jadi batu nisan. Sekarang aku nggak cuma pewaris, aku pemimpin. Dan mulai besok, aku akan bangun semuanya lagi. Lebih kuat, lebih hati-hati, tanpa takut. Karena badai terburuk sudah lewat. Dan aku masih berdiri.